Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang metode kerja dalam taksonomi. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dan rekan saya Rosalinda dari kelompok 4. Metode kerja dalam taksonomi itu ada 4. Yang pertama proses pengumpulan data, yang kedua evaluasi data, yang ketiga deskripsi, yang keempat publikasi ilmiah dan penemuan takson. Yang pertama proses pengumpulan data. Garis-garis atau ketentuan-ketentuan untuk mengumpulkan data adalah pengambilan data dan pengambilan sampel. Biasanya dilakukan di lapangan. Sebelumnya, peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas mengenai apa yang diinginkan, hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Pertanyaan yang harus dijawab sebelum pengambilan sampel adalah bagian mana dari tumbuhan yang akan diambil sampelnya, berapa banyak pengambilan sampel tersebut, dan teknik atau cara apa yang digunakan untuk pada tumbuhan untuk pengambilan sampel. Studi taksonomi tumbuhan harus didasarkan pada bahan yang real atau spesimen. Satu spesimen dapat berupa tumbuhan yang lengkap, yang terdiri dari bagian vegetatif seperti akar, batang, cabang, dan daun. Bagian-bagian generatif seperti bunga dan buah. Untuk tumbuhan spermatopita atau dapat pula bagian vegetatif dan generatif tumbuhan spora atau biasa disebut dengan Cryptogamae. Spesimen yang digunakan untuk studi taksonomi dapat berupa tumbuhan yang segar atau tumbuhan yang masih hidup, atau bahan tumbuhan yang kering yang diawetkan seperti herbarium. Pengukuran yang dilakukan di laboratorium, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab mengenai pengukuran adalah bagian apa dari tumbuhan yang akan diukur, bentuk pengukurannya, berapa banyak bagian yang harus diukur, dan berapa banyak individu dan banyak populasi yang akan diukur, serta teknik apa yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan. Proses pengumpulan data ada 2. Yang pertama pemrosesan untuk menjadikan bahan yang dikoleksi menjadi herbarium kering, dan yang kedua pemrosesan untuk menjadikan koleksi awetan sebagai herbarium basah. Yang kedua, evaluasi data. Dalam proses pengumpulan data, bahkan sesudah data dikumpulkan, amatlah penting untuk evaluasi potensial data tersebut untuk membantu memecahkan permasalahan taksonomi dengan segera. Kadang evaluasi dapat dikerjakan dengan pengamatan yang sederhana, namun kadangkala dilakukan metode yang lebih canggih seperti teknik analisis matematis yang lebih canggih. Informasi mengenai teori pula digunakan untuk membantu menentukan klasifikasi yang kuat berkualitas. Dengan adanya evaluasi akan didapatkan informasi mengenai teori untuk membantu menentukan klasifikasi yang kuat dan berkualitas dalam taksonomi. Deskripsi hendaknya dibuat dengan selengkap mungkin dan disusun secara teratur dengan memakai urutan tertentu. Biasanya urutan yang dipakai adalah habitus dan daur hidup. Kemudian mengenai akar, batang, daun, bunga, biji, buah, dan kecambah. Deskripsi yang lengkap hendaknya tetap jelas. Istilah yang dipakai hendaknya istilah teknik yang setiap katanya tegas dan jelas. Pada deskripsi yang dibuat itu, dapat juga disertakan gambar-gambar atau foto. Yang keempat ada publikasi ilmiah dari penemuan takson. Apabila menemukan takson, harus membuat publikasi secara tertulis, disertai dengan herbarium dan pertelaan dalam bahasa Latin atau Inggris. Kemudian dipublikasikan ke instansi-instansi yang penelitiannya berkaitan dengan tumbuhan dan taksonominya. Publikasi ini dari tingkat daerah setempat kemudian dikirim ke provinsi yang ada di Indonesia. Adapun fungsi dari herbarium. Material herbarium sangat penting, artinya sebagai koleksi untuk kepentingan penelitian dari identifikasi. Hal ini memungkinkan pendokumentasian tanaman dengan cara diawetkan dapat bertahan lebih lama. Fungsi herbarium yaitu yang pertama sebagai bahan peraga belajar botani, yang kedua sebagai bahan penelitian, yang ketiga alat pembantu identifikasi tanaman, yang keempat bukti keanekaragaman, yang kelima spesimen acuan ini publikasi spesies baru, yang keenam sebagai pusat referensi.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.